Yo, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Zona Tokusatsu. Oke guys, jadi di video hari ini kita masih akan melanjutkan lagi untuk membawakan alur cerita dari serial Satria Garuda Bima guys ya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, lebih baik kita langsung aja masuk ke videonya. Intro. Scene film kali ini dibuka dengan adegan dari Bima yang telah berhasil melindungi Rena dari serangan yang dilancarkan oleh si topeng besi. Nah, setelah serangan yang dilancarkannya ini gagal mengenai Bima, si topeng besi pun kemudian melarikan diri guys ya. Setelah itu si topeng besi kembali ke markas besarnya dan melaporkan situasi saat ini kepada sang rajanya yang bernama Raja Rasputin ya. Setelah mendengar laporan dari si topeng besi, Raja Rasputin kemudian memerintahkan supaya dia itu segera kembali ke bumi dan melancarkan serangannya. Berpindah ke tempat yang lain, Rei yang saat ini berada di dalam dimensi milik Mikhail ini tidak bisa tenang karena mengkhawatirkan kondisi dari Kak Randi yang saat ini sedang ditawan oleh pasukan Fudo. Di saat yang bersamaan, Mikhail di sini juga masih berusaha untuk meyakinkan Rei soal takdir dirinya untuk menjadi Bima dan melindungi orang-orang yang ada di bumi. Di tengah percakapan ini, Mikhail secara tiba-tiba merasakan kehadiran dari pasukan Fudo dan meminta Rei untuk segera kembali ke bumi. Rei yang baru saja kembali ke bumi akhirnya berhasil menemukan tempat dari Kak Randi yang disekap. Akan tetapi saat Rei akan mendekati Kak Randi, pasukan Fudo kemudian muncul dan menghalanginya. Rei kemudian di sini berubah dan kembali bertarung dengan pasukan Fudo. Nah, singkat cerita, di sini Bima pun berhasil mengalahkan semua pasukan Fudo. Dan tidak lama setelah itu, topeng besi kemudian kembali muncul dan sekali lagi Rei harus berhadapan dengan si topeng besi. Dalam pertarungan ini, topeng besi berhasil mendaratkan beberapa serangan yang cukup kuat dan berhasil melukai Rei. Setelah menerima serangan bertubi-tubi dari si topeng besi, Rei di sini kemudian secara tidak sadar justru mengaktifkan kekuatan dari Power Stone Merah. Dan dengan kekuatan dari Power Stone Merah, si Rei kemudian menyerang si topeng besi beserta pasukannya dengan pukulan api yang berbentuk seperti seekor burung Garuda guys ya. Nah, setelah menerima serangan itu, si topeng besi ini kemudian melarikan diri guys ya, karena pasukannya itu udah kalah. Itu dia melarikan diri juga sambil membawa si Kak Randi. Setelah pertempuran tadi, Rei pun kembali ke rumah dan sesampai di rumah dia melihat Rena yang saat ini sedang bersedih dan sedang dihibur oleh paman. Rei kemudian di sini juga berusaha menenangkan si Rena dan setelah itu Rei kembali ke kamarnya dan sedikit merenung soal perkataan dari si Mikhail. Nah, setelah merenung cukup lama, Rei kemudian memutuskan untuk pergi mencari keberadaan dari Kak Randi. Kali ini dengan bantuan dari Power Stone Merah, Rei berhasil menemukan lokasi dari Kak Randi dan sesampainya di sana, Rei langsung bertarung kembali dengan pasukan Fudo. Tanpa adanya keraguan, Rei di sini langsung berubah menjadi Bima di hadapan dari Kak Randi gitu ya. Wah, singkat cerita juga di sini si Rei itu atau si Bima itu berhasil dengan mudah mengalahkan hampir semua pasukan Fudonya. Nah, kemudian setelah semua pasukan Fudo ini sudah kalah, si topeng besi kembali muncul lagi. Tapi berbeda dari pertarungan sebelumnya, di sini si Bima sama si topeng besi ini bisa bertarung dengan seimbang. Kemudian lewat telepati, Mikhail kemudian meminta Rei untuk menggunakan kekuatan dari Helios. Dan dengan bantuan dari Helios, Bima berhasil mengalahkan topeng besi dan menyelamatkan Kak Randi. Nah, untuk si topeng besi sendiri, dia diselamatkan oleh si Raja Rasputin sehingga dia itu berhasil lolos dari serangan milik si Bima. Kemudian dia dibawa kembali ke pesawat luar angkasanya, tapi sekali lagi dia di sini justru dapat omelan dari si Raja Rasputin karena sudah gagal menjalankan misinya untuk mengalahkan Bima dan merebut kembali si Power Stone Merahnya. Menuju ke bagian akhir, di sini kita akan melihat si Mikhail yang masih berusaha keras untuk meyakinkan Bima akan takdirnya menjadi Bima. Tapi di sini ya tentu aja si Rei-nya masih keras kepala, nggak mau terima takdir dia sebagai Bima itu guys ya. Oke, itu aja guys untuk video alur cerita hari ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Dan kalau kalian suka dengan video hari ini, jangan lupa juga kalian tinggalin like dan bantu share videonya. Kita akan ketemu lagi di video alur cerita selanjutnya. Akhir kata, salam Tokusatsu Indonesia. Selamat